Apa dampak kemenangan Biden dan Harris dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Saya Profesor Tirta Mursitama. Kita belajar hubungan internasional dalam 5 menit ber-HI. Bagaimana belajar hubungan internasional secara membumi untuk kepentingan khususnya bangsa Indonesia. Baik, untuk melihat dampak dari kemenangan Biden dan Harris terhadap kemungkinan perubahan kebijakan luar negeri, saya melihat dari dua hal sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah platform politik dari Partai Demokrat. Platform politik dari suatu partai politik, khususnya di Amerika Serikat, yang kehidupan demokrasinya sudah sangat matang, tentu sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan kebijakan luar negeri. Kita mengetahui bahwa platform politik Partai Demokrat, khususnya untuk bidang kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan ekonomi luar negeri, lebih mengedepankan yang pertama adalah pendekatan multilateralisme. Dalam Partai Demokrat diutamakan diskusi, diutamakan dialog, berusaha mencapai tujuan dengan partner-partner yang selama ini menjadi partner tradisional Amerika Serikat di kawasan Eropa, di kawasan Asia, Afrika, dan lain-lain. Dengan demikian, dimungkinkan kemungkinan besar Amerika Serikat akan kembali merangkul para partner-partner mereka yang selama ini sempat ditinggalkan oleh Trump dalam 4 tahun terakhir. Selain merangkul partner-partner mereka, tentu Amerika Serikat akan mengajak mereka dialog, mencoba mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka, apa kepentingan-kepentingan mereka dalam mengelola tatanan pemerintahan global ini. Nah, tentu saja selain itu diperkirakan juga Amerika Serikat akan kembali aktif dalam fora-fora internasional, termasuk kembali dalam organisasi kesehatan internasional ataupun organisasi-organisasi multilateral lainnya. Artinya ada kemungkinan variasi perubahan strategi dalam mencapai tujuan nasional Amerika Serikat, yaitu dari yang unilateralis menjadi lebih multilateralisme. Nah, selain itu, sebagai sebuah partai politik yang memiliki pandangan lebih liberal dan dengan demikian menghormati nilai-nilai dari masyarakat, keadilan, hak-hak minoritas, nilai-nilai demokrasi, sehingga tanggung jawab sosial dari pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintahan Partai Demokrat akan cenderung besar atau menjadi big government, di mana berusaha untuk mengatur berbagai macam aspek kehidupan masyarakat dalam konteks untuk melindungi masyarakat atau melindungi konsumen. Misalnya dalam mengatur bisnis, pemerintah Amerika Serikat pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mengatur bisnis bagaimana agar bisnis menghormati hak asasi dari konsumen, termasuk dalam lingkungan hidup, kemudian menggunakan apakah produk-produknya itu aman, ya, sehat, dan tidak membahayakan. Demikian juga dalam isu-isu misalnya perubahan iklim. Nah, dimungkinkan seperti itu. Jaminan sosial kesehatan, pendidikan. Nah, hal ini menjadi suatu kebijakan-kebijakan, pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Partai Demokrat dari sisi platformnya, akan diambil oleh Biden dan Harris. Nah, selain itu dari kebijakan militer, kecenderungan dari Partai Demokrat memiliki platform bahwa pengeluaran militer itu cenderung berkurang. Artinya, burden sharing dengan mitra-mitra yang lain dalam mengelola tatanan dunia, khususnya dari sisi keamanan, itu akan lebih dikedepankan. Bukan berarti tidak mengeluarkan kebijakan militer sekalipun, tetapi pendekatannya juga yang lebih dialogis, yang lebih mengedepankan negosiasi, sehingga meminimalisir terjadinya konflik maupun perang. Tentu bila dibandingkan dengan platform yang dikedepankan oleh Partai Republik. Nah, hal yang kedua, pertimbangan yang kedua dalam melihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah apa yang ditulis oleh Biden dalam Foreign Affairs bulan Maret-April tahun 2020 yang judulnya adalah Why America Must Lead Again. Ini merupakan satu tulisan yang menarik
ketika kandidat saat itu Presiden Amerika Serikat ya, Joe Biden menuliskan untuk Foreign Affairs. Salah satu yang disampaikan di situ adalah bahwa Biden akan mengedepankan menemukan kembali nilai-nilai demokrasi sebagai akar dari tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sehingga salah satu yang akan dia lakukan bila terpilih nanti adalah melakukan Global Summit for Democracy yang tidak hanya mengajak negara-negara di dunia, partner-partner, aliansi-aliansinya, tapi juga mengajak organisasi-organisasi kemasyarakatan, non-government organization. Nah, selain itu, pendekatannya yang akan dilakukan memang lebih multilateralisme. Diskusi, dialog, akan membuka kembali meja, ya, diskusi, meja perundingan, semua duduk bersama, menyampaikan aspirasinya. Nah, ini sungguh cara yang memang terkenal lebih demokratis. Kemudian dicari kompromi dalam beberapa hal yang penting. Nah, selain itu, hal yang menarik adalah khususnya dalam hal dengan perang dagang melawan China, tentu secara umum akan dipertahankan. Namun demikian, caranya diyakini berbeda. Biden tidak akan menyerah begitu saja terhadap China, tetapi juga mencari cara bagaimana yang pada intinya mendapatkan keuntungan, tapi tanpa konfrontasi yang lebih hebat atau lebih keras dibandingkan langkah-langkah yang pernah diambil Trump. Nah, ada dua hal inilah yang menjadi pertimbangan bagaimana arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan. Tentu masih sangat dini untuk melihat kebijakan yang berubah, ya, karena terlepas dari dua hal penting itu, hal yang utama kalau kita mempelajari tentang politik luar negeri Amerika Serikat atau politik global Amerika Serikat atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kekuatan birokrasi. Siapapun mungkin presidennya, dari partai apapun, tetapi kekuatan birokrasi dalam pengambilan kebijakan itu terkenal memiliki logika yang tersendiri, sehingga suatu kebijakan luar negeri itu tidak semata-mata pilihan dari presiden, tetapi juga hasil kompetisi dari berbagai unit-unit yang ada dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Misalnya, apakah itu tentang perang atau tentang konflik, tentang pertahanan. Mungkin di situ ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, ya, dan juga ada beberapa lembaga-lembaga lain, ya, setingkat kementerian yang juga berpengaruh. Demikian juga untuk hal-hal teknis lainnya, untuk ekonomi, untuk perdagangan dan investasi, atau imigrasi dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi dasar awal diskusi kita untuk memahami dasar-dasar bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca kemenangan Biden dan Harris dalam pilihan presiden Amerika Serikat kali ini. Apa komentar Anda? Silahkan cantumkan dalam kolom komentar ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tekan loncengnya. Anda akan mendapatkan informasi terkini tentang bagaimana kita mempelajari hubungan internasional yang relevan untuk kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi. Bye.